wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Delvina Ramadhani. Saya berasal dari kelas KM4407. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 11 skill literasi digital menurut Jenkins pada tahun 2009. Langsung saja, let's check this out. Yang pertama ada play atau bermain. Bermain adalah sebuah aktivitas untuk mengekspresikan diri kita, baik itu dalam sebuah lingkungan, komunitas, dunia digital, ataupun pengetahuan yang bertujuan untuk menjelajahi hal apa yang kita gemari. Contoh sederhananya adalah saya sendiri yang menyukai dunia desain grafis, lalu hasil editan saya akan saya post ke Instagram pribadi saya sebagai bentuk untuk mengekspresikan hal apa yang saya sukai. Yang kedua ada simulasi. Simulasi adalah sebuah kegiatan untuk meniru atau bereksperimen terhadap sesuatu yang sudah ada di kehidupan nyata. Simulasi ini adalah sebuah sarana untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan di kehidupan nyata. Contohnya seperti game The Sims atau SimCity, di mana kita bisa membangun sebuah kota dan saling berhubungan satu sama lain. Yang ketiga adalah performance. Performance atau penampilan adalah sebuah kegiatan untuk menampilkan diri kita dengan tujuan untuk improvisasi. Contohnya seperti cosplay anime ataupun acara parodi seperti stand-up comedy. Yang keempat ada appropriation. Appropriation adalah sebuah kegiatan atau proses mengambil beberapa sampel budaya yang nantinya akan disatukan kembali menjadi suatu hal yang disebut konten. Contohnya seperti produk Gioh yang menggunakan kain endek sebagai kain tradisional dalam koleksi Spring or Summer 2021 dalam produk mereka yang bertujuan untuk mengenalkan penenun asal Indonesia. Yang kelima ada multitasking. Multitasking adalah sebuah kegiatan di mana kita melakukan dua aktivitas sekaligus. Contohnya seperti ketika kita melakukan pembelajaran di kelas sambil mencatat materi-materi yang disampaikan oleh dosen. Yang keenam ada distributed cognition. Distributed cognition adalah sebuah kemampuan kita untuk berinteraksi dengan alat. Biasanya ketika kita memperoleh pengetahuan dari internet. Contohnya seperti ketika kita menemukan informasi yang sedang trending, lalu kita membahasnya dalam sebuah forum. Yang ketujuh adalah collective intelligence. Collective intelligence adalah kemampuan atau kegiatan seseorang untuk mengumpulkan beberapa ilmu yang nantinya akan dibuat perbandingan dengan orang lain, namun dalam tujuan arti yang baik. Contohnya seperti kegiatan debat di televisi. Yang kedelapan ada judgment. Judgment adalah sebuah kemampuan seseorang untuk membedakan mana berita yang palsu dan mana berita yang benar. Contohnya seperti ketika kita memperoleh sebuah informasi di sosial media, alangkah baiknya kita melakukan research terlebih dahulu untuk memastikan kebenarannya sebelum kita membagikannya kepada orang lain. Yang kesembilan ada transmedia navigation. Transmedia navigation adalah kemampuan kita untuk mengikuti aliran cerita atau informasi di mana kita sebagai konsumen berperan sebagai pemburu informasi. Contohnya adalah game Pokemon Go atau penggunaan Learning Management System atau LMS. Yang ke-10 ada networking. Networking adalah kemampuan seseorang untuk mencari dan menyebarkan informasi. Namun selain itu, networking juga didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk memanfaatkan dan menyebarkan ide-ide mereka menjadi sebuah konten. Contohnya seperti kolaborasi YouTuber ataupun podcast Denny Sumargo. Yang terakhir adalah negotiation. Negotiation adalah kemampuan untuk membedakan dan menghormati pandangan orang lain yang berbeda dengan kita dengan cara mengikuti dan memahaminya. Contohnya seperti perusahaan Unilever yang memutuskan untuk mensupport kaum LGBT yang sampai mendapatkan kontroversi dan bahkan sampai diboikot oleh masyarakat. Sekian penjelasan mengenai 11 skill literasi digital dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.